masing-masing rakyat. Dengan kondisi semacam ini, saya kira ya pemerintahan Prabowo nggak bisa mikir terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting sekarang ini mereka survive saja ya. Dan dari sini saja kita sudah bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% itu tidak akan terwujud. Ya, dan jawaban DPR juga sangat rasional. Tunggu 3 bulan karena dalam upaya untuk memprediksi soal regulasi apa bisa dibuat aturan untuk penambahan anggaran. Tetapi dalam 3 bulan justru masalahnya bukan sekedar regulasi, tapi pendapatan negara yang diproyeksikan itu tidak bisa diperoleh. Jadi kita membayangkan ada di tempat Pak Yusril 9 miliar untuk anggaran 2025, itu artinya menurut Yusril Iza Mahendra itu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi mungkin diperlukan tambahan 300 miliar untuk mengaktifkan Kemenko yang dipimpin Pak Yusril Iza Mahendra. Jadi sebetulnya ada hal yang rasional yang dimintakan oleh para menteri, tapi ada hal juga yang rasional yang harus dipertimbangkan oleh DPR, dan itu menyangkut tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia tidak mungkin membiayai kabinet yang sedemikian besar. Nah, kalau kita balik pada keadaan yang digambarkan oleh para analis yang mulai memunculkan sikap pesimisme, bahwa pesimisme yang rasional tentu, bahwa daya dukung ekonomi kita itu tidak mungkin membuat Indonesia bisa bertumbuh 8% seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Dan kita mulai melihat bahwa apa yang pernah dijanjikan di dalam kampanye itu akan berat untuk diwujudkan, dan pewujudan itu sendiri sudah menjadi persoalan politik karena Gerindra kapasitas Kimpres ini untuk memaksakan tuntutannya di DPR akan terhalang oleh kedudukan PDIP yang menguasai parlemen. Jadi kelihatannya akan ada, sebut aja tanda-tanda krisis politik sebetulnya, karena basis dari krisis politik selalu adalah perebutan anggaran. Nah, badan anggaran yang memungkinkan orang melobi itu pasti tidak secara mulus meloloskan lobby-lobby itu, karena banggarnya sendiri dikuasai oleh PDIP. Jadi faktor-faktor ini yang memungkinkan kita melihat akan ada mungkin sedikit dinamika politik yang agak dramatis nanti di awal tahun nanti. Tapi sekali lagi itu adalah konsekuensi dari perpolitikan Indonesia yang eksekutifnya dikuasai oleh Kimpres, sementara legislatifnya itu dominan di secara hegemoni ada di dalam wilayah pengaruh PDIP. Kalau semula yang dipersoalkan itu yang banyak memperkirakan bahwa yang akan rumit itu adalah